Selamat pagi istriku yang cantik. Siapa, Mas? Orang yang tega melecehkan Yunita sekaligus ngefitnah kamu. Di, aku gak akan biarin kamu penasaran terus soal siapa ayah kandungnya Freya. Sebagai langkah pertama, aku akan cari bukti yang gak terbantahkan bahwa memang bukan aku ayah kandung Freya, supaya kamu benar-benar percaya sama aku. Sayang, untuk buktikan itu cuma ada satu cara. Tes DNA. Jangan, Pak. Saya nggak mau merusak rumah tangganya sampean sama Bunda Ratu, Pak. Lagian saya juga masih suci, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Ampun, Pak. Pria satu-satunya yang ada di hidup saya cuman pangeran berkuda lumping aja, Pak. Jangan, Pak. Pak, jangan. Sobri. Saya kesini bukan ketemu kamu. Saya mau ketemu sama Freya. Bisa. Pak, Pak Dimitri ngapain kok ini? Ngambil rambut tadi. Pak Dimitri tadi ngambil rambut tuh. Tapi emang peri cantik gak boleh kebanyakan mikir. Oh, Mas Bim. Kok nggak ada? Apa dia udah bangun ya? Mungkin sarapan duluan kali. Mas Dim kemana ya? Di kamar nggak ada, di dapur juga nggak ada. Dia pasti lagi banyak pikiran. Bu Lydia? Loh, dia ngapain kok nggak langsung masuk? Mas, saya mau cek kecocokan DNA dari 2 sampel helai rambut ini. Baik, Pak. Bapak tolong isi formulir datanya dulu ya, Pak. Ini. Oke, baik. Untuk hasilnya akan keluar kurang lebih 1 minggu, Pak. Nanti kalau hasilnya keluar, kami akan kabari Bapak lewat WA. Laras, kenapa semalam aku bermimpi tentang dia ya? Kenapa dia dibawa ke rumah sakit? Apa yang sudah terjadi sama dia? Kenapa juga ada yang menjaga dia ya? Oke, ini sudah saya isi semuanya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan. Sekarang mending aku nengok mama sebentar.
Adam. Harusnya Adam jagain Laras. Kenapa dia nggak jagain? Nih, duduk silakan. Kasih Edi. Ya, Dam. Jadi ada apa? Aku hanya mau antar undangan. Aku dan Laras akan menikah. Kamu datang ya, Di. Jangan lupa ajak Maya, istri kamu juga. Terima kasih. Terima kasih. Aku harus menemui Laras. Tapi semalam dia masuk kamar mana ya? Apa sih di kamar-kamar deretan sini? Oh. Pak, Kenapa ya? Kepala aku pusing ya. Bapak baik-baik aja? It's okay. Saya baik-baik aja. Cuma kepala saya sedikit pusing. Syukurlah kalau Bapak baik-baik aja. Tadi saya cuma takut aja Bapak jatuh. Bapak sepertinya pasien di sini ya? Mau saya bantu untuk antar ke kamar? No. I'm really fine. I'm fine. Saya memang laki yang udah berumur, tapi tidak lemah. Masih kuat. Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang harus kamu terima dari saya. Dompet, black card, jam tangan di charger saya. Mungkin barang-barang Bapak dititip ke keluarga atau perawat kali Pak? Ya. Benar. Bisa saja anak saya yang simpan. Pasti anak saya yang simpan. Kamu kan tahu anak zaman sekarang, apalagi anak saya itu orang yang sangat hati-hati sekali. Ya, aku kadang-kadang bingung sama dia. Dia anak konglomerat. Tapi kamu tahu gaya hidupnya. Yang mending. Aku pusing sampai ngurus kayak gitu. Tapi baiklah. Nanti saya akan suruh anak saya mencari kamu. Kamu sudah bantu saya. Keluarga saya tidak akan pernah lupa balas budi. Tapi saya benar-benar cuma niat untuk membantu Pak. Oh no like that. Kami keluarga besar. Kau nggak? Uang nggak masalah buat kami. Ya? Sebentar. Aku harus kasih. Ini kartu nama saya. Kapanpun kamu bisa hubungi nomor di sini. Apapun itu. Kami pasti bantu. Kami menepati janji, Bo. Saya tinggal dulu ya. Hati-hati Pak. Kayaknya orang ini. Tapi kamu tahu gaya hidupnya. Tenang mending. Aku pusing sampai ngurus kayak gitu. Tapi baiklah. Nanti saya akan suruh anak saya mencari kamu. Kamu sudah bantu saya. Keluarga saya tidak akan pernah lupa balas budi. Tapi saya benar-benar cuma niat untuk membantu Pak. Oh no like that. Kami keluarga besar. Kau nggak? Uang nggak masalah buat kami. Ya? Sebentar. Aku harus kasih.
Ini kartu nama saya. Kapanpun kamu bisa hubungi nomor di sini. Apapun itu. Kami pasti bantu. Kami menepati janji, Bo. Saya tinggal dulu ya. Hati-hati, Pak. Kayaknya orang ini. Adiputra Santosa. Apa dia Adiputra yang semalam namanya disebut-sebut Papa? Sosok yang dikejar Papa dengan wajah ketakutan dan cemas. Kayaknya Laras nggak masuk kamar ini. Pintunya beda. Gak kayak gini. Aduh, kenapa aku jadi pelupa begini ya? Kemana ya Pak Adiputra? Apa sebaiknya aku masuk? Atau jangan ya? Sekarang ini Melisa sangat sinis sama aku. Kalau aku datang dan ketemu Melisa, jangan-jangan aku langsung diusir. Tapi aku betul-betul khawatir dengan kondisi Diandra. Apa sih yang sebenarnya terjadi di restoran gudegnya? Ibu Lydia? Ya Allah, Diandra. Ibu, kenapa ngomong gitu? Ibu tahu kamu lagi buka restoran baru kan? Nah kemarin grand openingnya, Ibu lihat di berita di sosial media kalau ada musibah pas grand opening. Ibu tuh kepikiran kamu. Apa benar begitu? Iya benar Bu. Aku sama Mas Dim nggak apa-apa, tapi kebetulan kita juga nggak tahu kalau ternyata ada orang yang meracuni tumpeng yang akan dipotong pas acara Bu. Nah ternyata yang makan potongan pertama itu Ibu Laras. Sampai sekarang Ibu Laras keracunan dan belum sadarkan diri di rumah sakit. Jadi Ibu Laras keracunan dan nggak sadar. Apa? Ayah, Mertua kamu keracunan? iya Ayah. Mama Laras keracunan. Ayah kenapa Ayah kemarin nggak datang? Ayah diundang kan sama Mas Dim? Maaf ya, Di, sebetulnya ayah kemarin itu udah berangkat ke acara resto kamu. Tapi di jalan tiba-tiba kepala ayah pening banget. Ayah tapi udah cek rumah sakit belum Ayah? Ayah udah cek tekanan darah? Atau jangan-jangan gula Ayah tinggi? Tenang, Di. Ayah baik-baik aja kok. Nah, sekarang kamu cepat cerita sama ayah. Gimana kondisi Bu Laras? Siapa pelakunya kok? Gampang banget dia ngeracunin begitu aja. Ayah sampai sekarang aku sama Mas Dim juga belum tahu siapa pelakunya. Tapi Mas Dim kemarin sempat nangkep salah satu dari preman itu Ayah. Sekarang lagi di kantor polisi. Kamu harus hati-hati. Kenapa bisa ada perasaan seaneh ini di hati aku? Ada ayah yang memegang tangan aku, dan ada Bu Lydia yang mengusap-usap punggungku. Tiba-tiba aja aku ngerasa lengkap. Sudut kosong yang selalu ada di hati aku sekarang terasa terisi penuh.